Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ibzil lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qamit tughyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi ila rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Ridha Kecamatan Pasar Minggu Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di tempat ini kita pasang niat untuk beriktikaf, memohon ridha Allah, memohon turunnya rahmat Allah, memohon tambahnya hidayah kepada kita, memohon berkahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, marilah kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah, meninggalkan bentuk segala yang dilarang oleh Allah, termasuk menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, menjaga hati kita. Kalau itu bentuk yang dilarang oleh Allah, walaupun nampak tidak kelihatan, kita tinggalkan jauh-jauh. Dan apabila itu kebaikan, marilah kita tingkatkan agar kita dapat mencapai ridho Allah, rahmatnya Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan untuk kita berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawatnya bukan sekedar selawat yang kita baca hanya di lisan saja, hanya di mulut saja. Bagaimana untuk masuk kita mencapai ridhonya Allah, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selawat kita harus benar-benar untuk meningkatkan tahun demi tahun. Jangan kita dengar di peringatan Maulid, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah, kita baca selawat dari dulu, memang tetap ada ganjarannya, pahalanya, kemuliaannya, keberkahannya. Tetapi alangkah baiknya kita tingkatkan derajat kita dalam berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang bersanad, selawat yang dianjurkan, yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita mengajak banyak-banyaklah kita mencari guru-guru kita untuk capai derajat-derajat kita. Kita sering membaca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Laksana kita memetik buah yang jauh, kita tidak sampai memetik buah itu. Bagaimana agar sampai selawat kita? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Allah berselawat, kita berselawat, maka galah itulah perantara kita, mursyid kita, guru kita yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sangat singkat ini, yang pertama, ayo di bulan peringatan Maulid ini kita jaga lisan kita. Lisan akan bisa menjerumuskan kita ke dalam kehancuran, ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam akibat lisan, akibat mulut. Boleh kita mengaku kita paling benar, tetapi jangan kita merasa benar.
sebentar lagi. Yuk kita tingkatkan. Kita tingkatkan zikir kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarub kita kepada Allah dengan berzikir, dengan berselawat, maka kita menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, berhati-hati, sayang beribu sayang. Ibadah kita lakukan sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada bekasnya, tidak ada apa-apanya. Bagaimana caranya di bulan peringatan Maulid ini kita akan dapat mengambil faedah-faedah yang kiranya apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah mendengar pada saat itu ditanya oleh sahabat Sufyan bin Abdullah tentang suatu yang ada pada dirinya yang harus diwaspadai, yang harus dihindarkan. Sebagaimana diungkap dalam hadis berikut, ya Rasulullah, ma akhafu ma takhafu alayya. Fa khaza bil lisani nafsihi, summa qala hadza. Ya Rasulullah, apa yang paling Tuhan khawatirkan pada diri saya? Beliau menunjuk pada mulutnya. Dia bersabda ini, sebagaimana seorang muslim yang baik, kita harus benar-benar berhati-hati dalam menjaga mulut kita. Jangan sampai kita ceroboh dengan mulut kita. Kita masuk secara syariat, secara dunia, masuk ke dalam hukum, apalagi hukumnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab lisan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang sering latah, dia mengucapkannya juga latah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulul jannah rajulun la yahman jaruhu bawa'ifahu. Tidak lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus pada batinnya, dan tidak lurus batinnya sehingga lurus ucapannya, dan tidak masuk surga seorang yang tetangganya terhindar dari perilaku-perilaku buruknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang singkat ini kita akan masuk ke dalam bulan Maulidnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga, kita berdakwah. Dakwah itu mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan apa? Satu, untuk mengingat kepada Allah. Bagaimana cara mengingat kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, sebut namaku sebanyak-banyaknya kapan saja. Nawaitu taqarruban ilallah. Kita berzikir, mengingat. Orang dakwah itu mengajak untuk mengingat kembali dari tempat peringatan Maulid, bukan sekedar dapat berkatnya, bukan sekedar dapat ramenya, tetapi kita dapat hikmahnya, dapat derajat kita meningkat, cintaan kita, rindu kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu berselawat adalah pengobat rindu kita. Sambil kita menangis, kita merenungkan, menatap sampai kita berjumpa kepada kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa berjumpa kalau diri kita masih ada qalbul qabu, hati-hati yang rusak? Kena dalam diri kita ini masih banyak yang namanya ibe. Jamaah yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ibe, jamaah yang dirahmati? Ibe itu adalah iblis. Iblis yang menggoda seseorang untuk dia berjumpa kepada Allah. Pada saat dikumpul di masjid, kumpul di taklim, kumpul di mana aja, iblis, setan, jin selalu menggoda. Sampai-sampai kan kita pernah tahu seorang yang sudah hebat sekali, pada saat dia beriktikaf, dia duduk, didatangi oleh seorang yang berjubah putih, diberikan kekayaan, diberikan apapun, mereka tolak karena itu adalah iblis, bukan permintaannya. Aku tidak butuh kepada mereka.
Kadang-kadang kita ini pada saat kita duduk beriktikaf, berzikir, berselawat, datang seorang wali, kita balik, kita bilang, wah ini wali, wah ini orang hebat. Kita nggak tahu bahwa yang datang adalah setan, jin, iblis. Nah, bagaimana untuk kita mengetahuinya, jamaah yang dirahmati Allah? Belajar dengan guru kita, belajar dengan mursyid kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama Allah, bersama Rasulullah, dikawal dengan para malaikat-malaikatnya. Oleh karena itulah kawal dada kita dengan titik latifah, 7 titik latifah. Allah, 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 Allah. 7 latifah itu pintu-pintu. Masuknya iblis, masuknya jin, masuknya setan. Maka kita tutup, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pokok persoalan. Hanya 2, lisan kita. Kalau kita kembali dari sini, jaga lisan. Jaga lisan kita. Kita sudah tahu yang nama lisan. Enak sekali. Bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan setan itu gampang. Udah ya, dia ini hebat, dia ini hebat. Ternyata dia tidak hebat. Oh, dia hanya ibadah rajin, dia sujudnya rajin, dia hanya hebat. Malamnya bangun, dia zikir. Ternyata dia bukan seorang yang kita harapkan. Ada orang-orang yang biasa saja, dihujat, difitnah, tapi malaikat-malaikat, tapi penduduk-penduduk langit rindu kepada mereka ini. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang difitnah, yang dihina, bukan sekedar dia diam. Diamnya adalah bertasbih, diamnya adalah berzikir, diamnya adalah bersalawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan kita selaku kaum muslimin ini, jamaah yang dirahmati Allah, ngakunya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita cinta kepada Allah, mana buktinya kita cinta kepada Allah? Yang diharapkan apa sih? Lisan kita berbuat yang baik. Mulut kita berbuat yang baik, jaga yang baik. Jangan kita habis sholat di kampung kita, di tempat kita, di antara pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus mushola, saling bertikai, saling, dan kita saksikan sendiri bagaimana ibadah kita kepada Allah. Nih, dakwah pertama mengajak, kedua mengingatkan. Saya juga mengingatkan, saya juga orang yang penuh dosa. Mengingatkan, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Saling mengingatkan. Tidaknya para ulamanya, tidaknya para ustadznya, tidak para kiainya, tidak para gurunya, tidak para habaibnya. Kalau itu memang tetap salah, tetap salah. Tapi kita kembali kepada dakwah kita. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekarang kita sudah sampai kepada, kita lihat, kita saksikan dunia ini sudah bagaimana, sudah tua bagaimana. Kita lihat yang menjadikan pecahnya umat Islam. Islam itu tidak akan pecah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tetap satu. Tapi kaum musliminnya, Islam yang dipecah diadu domba. Dengan apa? Lisan, mulut. Udahlah kamu ini, udahlah kamu ini. Akhirnya terpecah. Maka dalam persahabatan yang singkat ini, yuk 2 ini, insya Allah kita jaga lisan kita. Jangan kita diam aja lisan. Kita banyak apa? Berzikir, berselawat, terserah jamaah yang diajarkan oleh gurunya berzikir. Mulut kita jaga. Kalau ucapan kita, lihat para ulama-ulama kita, para ulama orang-orang dulu, orang-orang yang soleh, keluar dari mulutnya bukan perkataan yang buruk, tapi perkataan kalamullah, kalam kebaikan-kebaikan, itu masih juga disaring. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sekelumit gambaran ini di peringatan Maulid, di bulan Maulid yang kita siarkan ini,
Setiap kita kembali dari peringatan Maulid, kita berangkat memoulid, perbanyak kita membaca selawat, perbanyak kita berzikir, kita dengarkan tausiah, kita dengarkan nasihat, kita bawa pulang yang baik, yang tidak baik tinggalkan, dan jangan diumbar dengan mulut-mulut kita. Jaga, kita bawa yang baik. Karena orang-orang yang menuntut ilmu itu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fis sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang hadir, dia kembalinya dari tempat itu sama dia berjihad di jalan sabilillah. Maka ada perubahan derajat. Sekarang kita mungkin adalah derajat kita, derajat kepada Allah, supaya ada perubahan derajatnya. Derajat kita bertambah. Kalau al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sekarang kita lagi naik iman kita. Nah, bagaimana ya Rabb? Iman ini pertahankan, hidayah pertahankan. Yang terakhir sering saya katakan, Islam itu kan ada 5. Subuh, Johor, Asar, Maghrib, Isya. Dari subuh ke Johor kita ngapain? Ngapain nih? Panjang tuh. Dari Johor ke subuh, dari lohor jadi Johor ke Asar, Asar ke Maghrib, Isya ke subuh panjang. Ngapain? Kita jaga. Nanti kita kembali, karena waktu yang sangat singkat ini semoga sekedar sekelumit gambaran tentang 2 lisan dan mulut. Kita kembali dari sini, kita bisa menjaga, dan diam ya kita adalah diam yang berzikir, diam yang berselawat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran agama Islam. Di antaranya kita tercermin kepada nilai komitmen kita di dalam mendayagunakan fungsi alat ucap kita, sehingga tidak dapat mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad fazal fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu wal samiul alim. Innallaha wal ghafurur rahim.